for me the greatest blessing of all, that of living and Hi everyone, welcome to my back channel Hetra Park. So, gimana kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. And then di malam Jumat kali ini aku tidak akan mereaction video kayak video penampakan Jepang, video deep web ataupun video penampakan hantu yang seram. Tapi kali ini aku akan membahas tentang sebuah kasus fenomenal yang ada di kota Washington. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas tentang kasus pengusiran setan atau kasus kerasukan yang sempat menghebohkan dunia. So, sebelum kalian tonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share supaya teman, kerabat, keluarga, maupun pacar itu bisa nonton bareng-bareng bersama kalian. So, check it out. Pada tahun 1949, tepatnya di kota Washington, terdapat sebuah kediaman keluarga Hancock. Nah, keluarga Hancock ini mempunyai seorang anak tunggal bernama Robert. Nah, Robert ini bisa dibilang dia itu seorang anak laki-laki yang berumur 14 tahun. Tapi untuk biasanya dia itu dipanggil oleh media dengan sebutan Rolando. Namanya Robert, kita sebut Rolando. Nah, ceritanya itu guys, pada tahun 1949 ini, khususnya di awal Maret ini, Rolando ini dia itu berulang tahun. Di kisahnya itu, Rolando ini dia itu memiliki hubungan yang dengan orang tuanya dia tidak akur atau tidak seperti keluarga cemara-cemara lainnya. Dia sempat dekat dengan bibinya yang bernama Harriet. Nah, oleh karena itu dia sepanjang waktu dia bermain dengan bibi Harriet, apapun itu bibi Harriet dan lain sebagainya. Pada suatu ketika Rolando ini diberi mainan oleh bibinya Harriet. Nah, oleh bibi yang bernama Harriet ini. Bibi Harriet ini sama sekali menyukai kayak mainan atau berhubungan dengan spiritual, guys. Nah, setelah itu Rolando ini diberikan papan Ouija. Nah, bagi yang tidak tahu papan Ouija ini apa, jadi papan Ouija ini sebuah papan bermain untuk pemanggilan arwah atau istilahnya untuk istilahnya jelangkung versi internasional, jadi pakai Ouija, oke? Nah, kalau kalian ketahui setelah diberi papan Ouija, Rolando ini kan mau gak mau ya terima kasih bibi ya, bibi Harriet. Nah, tidak lama setelah itu baby Harriet pun dinyatakan meninggal dunia. Pada waktu itu Rolando pun merasa terpuruk karena dia sangat dekat sekali dengan bibinya Harriet. Oleh karena itu dia pun sering merenung, sering melamun, dan sering istilahnya kayak ya ditinggal orang tercinta kan, apalagi orang terdekat, ya gimana rasanya guys. Begitu yang dialami oleh bocah kecil laki-laki Rolando. Tidak lama setelah itu Rolando ini benar-benar sangat-sangat aneh. Setelah bibinya Robert atau Rolando ini meninggal, Rolando ini seringkali bermain papan Ouija untuk ya namanya anak-anak lah ya, iseng bermain atau dia ketagihan. Nah, setelah dia memainkan papan Ouija, Rolando ini seringkali diganggu oleh seperti suara gemetar di dinding, cakaran gitu guys, dan suara kayak dan benda itu sukanya bertebangan sendiri. Nah, usut punya usut, tidak mengalami sendiri. Ternyata orang tua dari Rolando itu juga mengalami kejadian tersebut. Ketika seperti malam hari, orang tua Rolando ini mendengarkan suara-suara gesekan atau cakaran yang ada di dinding. Tetapi setelah disimpulkan, orang tua Rolando ini berpikir, itu tidak mungkin kan dari hewan-hewan seperti tikus, kucing, karena yang didengarkan oleh orang tua Rolando itu goresnya itu dari benda-benda tajam guys. Jadi kesannya kayak pisau diserak-serak di dinding, itu suaranya kayak gitu kan, nggak mungkin kayak kucing, tikus itu melakukan hal yang seperti itu.
Dan Rolando ini atau Robert ini sering mengalami gangguan-gangguan mistis guys. Dan dia juga sering kali kerasukan. Oleh karena itu mau tidak mau ibunya Rolando atau Robert ini udah membawa ke psikiater, psikolog, bahkan ke pengusiran setan-setan itu tetap aja nggak bisa, tetap aja nggak mempan. Jadi Rolando ini tetap aja kekeh gitu, kayak bener-bener nggak mau gitu diusir. Sosok yang ada di dalamnya itu nggak mau diusir sama sekali. Ibunya Rolando mendatangkan sebuah pastor atau sebuah ya istilahnya kayak pengusir setan lagi agama Kristen. Itu pengusirnya itu dilakukan selama 30 kali guys. Nah aku nggak mau sebutin banyak-banyak, intinya aja. Nah yang pertama itu ibunya Robert atau Rolando itu memanggil pastor yang pertama. Nah pastor yang pertama ini akhirnya melakukan sebuah ritual di rumahnya keluarga Hanker atau kediaman keluarga Hanker. Nah setelah dilakukan dengan cara metode, Rolando ini diikat tangannya di tepi kasur. Lalu kalian tahu nggak guys, ketika dilakukan ritual pengusiran setan, Rolando ini kejang-kejang guys. Akhirnya talinya lepas dan bagian bawah kasur kan ada besinya ya guys. Nah besinya itu besinya itu copot. Dan setelah dicopotlah sama Rolando, dihentamkan ke pendeta atau pastor yang mengusir melakukan ritual itu tadi. Dan ya bisa dikatakan pastor dan dukun lah istilahnya yang melakukan ritual itu tadi itu nggak kuat guys. Akhirnya mau tidak mau ya mengundurkan diri, ritual itu tidak berjalan dengan baik. Nah oleh karena itu ritual itu gagal. Seiring berjalannya waktu, dipanggil lah itu tetap aja gagal guys. Nah gangguan ini tidak usai-usai dan puncaknya guys, ketika pada waktu malam hari si Rolando ini keesokan paginya itu dia merasakan badannya itu sakit semua. Lalu setelah dicek oleh ibunya Rolando dan ternyata tubuhnya terdapat banyak bekas goresan atau cakar-cakaran guys. Nah setelah diteliti lebih lanjut, cakaran tersebut ada suatu simbol atau suatu kata atau huruf guys. Nah yang pertama itu setelah diteliti oleh pastor atau apapun itu, tanda pertama itu bernama Louis atau L-O-U-I-S Louis. Nah Louis itu berarti mereka sedang diberi kayak sebuah ide gitu. Louis mengarah ke Saint Louis. Nah, usut, ibu dari Rolando ini mempunyai kerabat yang berada di Saint Louis. Oh ya, dia kepikiran, oh ya aku punya keluarga di Saint Louis ya, kenapa nggak aku hubungin aja. Akhirnya menghubungilah ke Saint Louisnya. Nah, setelah itu dia dibawa ke Saint Louis. Tepatnya dia itu dibawa Saint Louis lah ya istilahnya gitu. Nah, setelah dibawa Saint Louis, dia ditanyai oleh kerabatnya lah, dilihat kan tadi aku tuh bilang ada dua tanda. Yang pertama ada Saint Louis, yang kedua adalah tanda X. Nah tanda X ini ialah menunjukkan lambang dari angka 10. Jadi mau tidak mau di dalam tubuh Rolando ini ada 10 sosok yang sudah merasuki atau menempati tubuh Rolando guys. Bayangkan 10 sosok. Apa nggak pusing Rolando ini? Nah setelah dilakukan ritual itu di Saint Louisnya itu, di Universitas Saint Louisnya itu, ya bisa dikatakan pengusirannya gagal guys. Karena salah satu pastornya itu, dia itu dipukul oleh Rolando dengan tangannya sampai hidungnya itu patah guys. Ya terpaksa ritualnya itu gagal. Ibunya Rolando ini udah pasrah dengan keadaan. Udah ya ampun, anakku udah gini guys, udah pasrah. Udah dia itu nggak mau anaknya itu di pengusiran ritual setan lagi. Akhirnya dia dikirim ke rumah sakit khusus yang biasanya menangani kejadian seperti ini. Ya
mau tidak mau kan. Nah setelah dibawa ke rumah sakit ini, tetapi keadaan Rolando tidak cukup membaik, malah semakin parah guys. Dari mulai dia suka pipi sembarangan, suka BAB sembarangan, bahkan sering muntah sembarangan, kayak meludah sembarangan, apapun itu. Nah puncaknya, dia itu seringkali berbicara bahasa Latin. Bahkan dia itu tidak pernah diajari bahasa Latin guys. Dia bisa sendiri bahasa Latin. Bayangkan guys, orang tuanya nggak pernah mengikuti kursus bahasa Latin, tapi dia kok bisa bahasa Latin? Hah? Aneh banget kan? Nah setelah itu puncaknya, dia atau ibunya Rolando memanggil Pastor Walter Hellern dan pendeta William Borden. Tepatnya itu merupakan berada di Universitas St. Louis ya. Mereka dipanggil ke rumah sakit. Nah, dilakukanlah upacara ritual pengusiran setan besar-besaran. Nah, setelah itu di pengusiran tersebut benar-benar brutal banget guys. Kasur yang ditempati oleh Rolando seketika gemetar. Barang-barang yang ada di kasur Rolando sekitar melayang semua guys. Dibacakan sebuah doa dan lain sebagainya. Dan puncaknya, Rolando ini mengucapkan, tidak akan bisa engkau mengeluarkan aku dari tubuh anak ini. Tapi pastor dari yang aku sebutin tadi, Pastor Walter dan pendeta William Borden itu tidak kunjung kayak gak putus semangat, gak pantang menyerah. Mereka itu tetap semangat untuk istilah kayak mau tidak mau anak ini harus dikeluarin sosoknya dalam tubuhnya. Mereka tidak pantang menyerah guys. Hanya dicoba-coba mereka menggunakan alat-alat suci seperti salib atau air suci lainnya. Nah, dengan kitab-kitab mereka bacakan. Dan syukurlah ya ketika didekatkan oleh salib di kepala Rolando ini sadar guys. Dan istilahnya kayak mengucap lah ya, sosok yang ada di tubuhku telah menghilang. Setelah mengalami pengusiran atau ritual-ritual seperti itu, kehidupan Rolando menjadi kehidupan yang sangat biasa-biasa saja seperti manusia pada umumnya. Dia bisa lepas atau bisa melakukan aktivitas dengan normal ya, syukur alhamdulillah lah ya. Dia bisa sekolah, bisa lulus, habis itu kerja dan lain sebagainya. Dan dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pastor yang sudah memandunya, pendeta dan lain sebagainya. Jadi seperti itu guys. Nah usut punya usut, kisah Rolando ini diangkat oleh produser sebagai film The Exorcist pertama. Nah film ini rilis pada tahun 1973. Dan menurut aku film ini the best of horornya. Jadi kalian tonton deh film ini. Aku tonton ini itu mula-mula kita dikasih dengan suguhan cuplikan kayak biasa aja. Tapi ketika di tengah-tengah, kita seakan-akan berhadapan langsung dengan sosok yang dirasukinya guys. Aku setelah lihat wajahnya seperti inilah ya, bisa lihat filmnya langsung. Kalau aku sih 9/5 lah ya. Kalian wajib nonton sekarang juga. The Exorcist 1973. Itu kisahnya Rolando yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Nah tetapi kisahnya itu tidak benar-benar plek ketiplek, tapi diubah sedikit oleh produsernya. Seperti Rolando itu kan laki-laki, itu diubah oleh produsernya sebagai anak perempuan berusia 14 tahun bernama Regan. Dan juga dirubahnya kalau Rolando itu kan keluarganya keluarga cemara. Tapi kalau di film itu seorang orang tua tunggal perempuan yang mengasuh anaknya. So, gimana tanggapan kalian? Please komen di bawah. Tidak terasa kita sudah di ujung video. Gimana menurut kalian guys video ceritanya sudah aku bagikan tadi? Menyeramkan atau biasa saja? Karena bagi sebagian cerita itu sudah termasuk banyak versi ya guys. Dari ini versinya Isrembet, jadi kalian jangan samakan dengan yang lain. Ini versi aku sendiri yang aku ambil setelah aku baca dari beberapa atau website tertentu. Aku dapat menyimpulkan dan aku simpulkan melalui video ini. Ini versi A Isrembet. Terserah kalian mengambil versi apapun. Please komen di bawah. Menurut kalian ini tuh benar-benar nyata atau cuma caper doang sih Rolando ini? Please komen di bawah. And then
Jangan lupa like, comment, and subscribe, and tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan apa yang akan aku upload. And then thanks for watching. See you next video. Kita akan bertemu di video malam Jumat berikutnya, tentunya dengan konten-konten yang menarik. Bye everyone, I love you so much.